Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita Mbak pada channel YouTube Kenzi dan Fiona. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai alat yang telah saya buat ini, yakni alat untuk mendukung agar kendaraan lawas dapat menggunakan dua mode bahan bakar. Bisa menggunakan bahan bakar minyak dan juga bisa menggunakan bahan bakar gas. Kita dapat memilih di antara keduanya. Adapun bahan utama yang saya gunakan dalam rangkaian alat pendukung dua mode bahan bakar ini, yakni yang pertama adalah reducer. Ini wajib ada. Kemudian mixer, saya menggunakan mixer milik mobil Colt lawas. Kemudian saya menggunakan stop kran, dan yang terakhir saya menggunakan filter variasi motor. Agar kita nyaman dalam mengendarai mobil yang menggunakan sistem dua bahan bakar, maka transisi perubahan dari bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas, maka transisi perubahan tersebut harus diupayakan semudah mungkin. Jadi alat ini saya desain agar perubahan dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gasnya itu mudah. Tinggal menggunakan stop kran ini. Ketika menggunakan bahan bakar gas, maka setelannya hanya sedikit asupan suplai udaranya yang masuk ke dalam ruang mesinnya. Sedangkan ketika kita akan beralih ke bahan bakar minyak, maka stop kran ini pada posisi full. Nah, kalau lurus ini berarti terbuka full dia. Nah, hanya sesimpel itu. Tujuan saya membuat alat seperti ini adalah agar kendaraan lawas saya dapat menggunakan dua mode bahan bakar. Bisa menggunakan bahan bakar minyak premium atau pertalite maupun pertamax, dan juga bisa menggunakan bahan bakar gas LPG. Dengan memanfaatkan gas LPG sebagai bahan bakar kendaraan lawas saya, maka saya akan mendapatkan keuntungan yakni lebih efisien dan irit serta murah meriah tentunya. Namun jangan sampai terlupakan juga, jangan sampai performa dari mesin itu turun akibat dari perubahan tersebut. Jadi tetap diperhitungkan juga keiritan dan performa dari mesin mobil itu sendiri. Iritnya dapat, performanya, tarikannya, kemudian powernya itu tetap terjaga Mbak. Untuk mendapatkan efisiensi atau keiritan penggunaan bahan bakar, maka saya menggunakan cara yang cukup sederhana Mbak. Saya perkecil ukuran diameter lubang nipple input dari reducer. Ini saya perkecil ukuran lubangnya dengan menambahkan pipa besi yang berukuran lebih kecil diameternya dari diameter nipple sebelumnya. Kemudian pada jalur sekunder ini saya tambahkan pada ujungnya itu menggunakan spuyer Tomain jet yang berukuran 99. Jadi lubangnya itu cukup kecil. Dengan begitu akan memperirit atau menambah tingkat efisiensi dari penggunaan bahan bakar gas LPG nya. Itu cara untuk mendapatkan efisiensi atau keiritan mobil ketika menggunakan bahan bakar gas LPG. Sedangkan cara sederhana yang kedua yakni untuk mendapatkan performa atau tarikan ataupun powernya, maka saya menggunakan cara memainkan udara yang masuk pada mixer atau ruang bakar. Jadi perbedaan antara bahan bakar minyak maupun bahan bakar gas LPG itu terletak pada suplai udara yang dibutuhkan oleh mesin. Ketika kita menggunakan bahan bakar minyak, maka suplai udaranya itu lebih banyak daripada suplai udara pada saat mode bahan bakar gas itu diaktifkan. Ketika bahan bakar minyak yang diaktifkan, maka posisi krannya ini dibuka full. Coba kita buka. Nah, saya menggunakan ini Mbak. Ini merupakan foot valve ya, ini menggunakan foot valve. Jadi dia bekerjanya ketika ada hisapan, maka klep yang berada di dalam sini akan terbuka. Ini
Nah, ini saya menggunakan ini mbak. Nah, di dalam sini ada klepnya, dan klep tersebut akan terbuka ketika ada hisapan. Coba kita buka mbak. Nah, ini ada klepnya di sini mbak. Nah, daper. Nah, klep ini akan tertarik begini, baru buka, dia akan membuka nih. Ini ada karetnya, akan food pallet, murah meriah ini. Kalau di sini saya kemarin beli 20.000 ini mbak. Biasanya digunakan untuk jet pump atau pompa air ini ya. Jika saya memodifikasi, maka saya akan berupaya seminimal mungkin untuk tidak banyak merubah bagian-bagian originalitas dari mobil itu sendiri. Tidak mengebor bodi misalnya, tidak mengebor dashboard untuk memasang sesuatu, kemudian tidak juga mengebor bagian mesin, tidak mengebor bagian karburator. Jadi ketika modifikasi itu tidak digunakan lagi ya, maka kita dengan cukup mudah untuk dapat mengembalikan seperti sedia kala. Jadi tidak ada banyak perusakan-perusakan di sana ya. Oleh sebab itu saya tetap mempertahankan filter udara ini tetap ada pada komponen alat yang saya buat ini, agar udara yang masuk itu terfilter dulu, sehingga yang masuk dalam pembakaran benar-benar udara bersih, sehingga komponen bagian dalam ruang mesinnya akan tetap terjaga. Kalau udara yang masuk tersebut kotor, tercampur oleh partikel-partikel debu, maka sudah pasti bagian dalam mesin tersebut akan menjadi rusak, karena bisa terjadi gesekan-gesekan antara partikel padat, apakah itu batu kerikil atau debu yang mengandung besi, dan itu dapat menyebabkan kefatalan pada ruang mesin itu sendiri. Ketika memodifikasi, maka tetap diutamakan keamanan dari kita sendiri dan juga keamanan dari mobil kita, terutama bagian mesinnya. Saya menggunakan filter variasi motor, yang kedepannya kemungkinan akan saya ganti menggunakan filter milik mobil Katana yang ukurannya lebih besar, sehingga diharapkan udara yang terhisap dari lingkungan itu akan terfilter atau tersaring dengan sempurna. Karena saya baru memiliki filter variasi motor, maka saya menambahkan busa seperti ini agar lebih memfilter lagi udara yang akan masuk ke dalam ruang mesin. Ini udah banyak kotornya nih ya, bukti bahwasanya udara yang masuk ke dalam ruang mesin itu sebagian besar adalah kotor, sehingga kita wajib untuk memfilternya. Nah, saya menggunakan spons ini, saya letakkan di posisi